Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terakhir yang lagi kita bahas adalah al-qaidatul hadiyata bisyaraf. Kaidah yang ke-11, al-musyaqqatu tajlibu at-taysira. Al-musyaqqatu sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang merupakan kesulitan, tajlibu menarik at-taysira kemudahan. Jadi maksudnya suatu kesulitan mengharuskan dimudahkan. Nah, sebebasnya begitu. Masyarakat itu suatu masyarakat kesulitan dan itu menarik kata esiro kemudahan. Al-amthilatu contoh-contoh. Ida syakko, ida apabila syakko kesulitan. Masyarakat itu kan masdar fiilnya syakko. Madda yang itu madda wa madda. Syakko ya syakku syakko wa masyakko wa masyakko wa masyakko. Ida syakko apabila sulit alaihi atasnya atas seseorang al-qiyamu berdiri fil fardi dalam sholat fardu dalam sholat wajib yajuzu lahu boleh baginya al-qu'udu duduk maka dalika dan demikian juga ida syaqqa apabila sulit alaihi atasnya al-qu'udu duduk sholat maka dia sholat muttaji'an berbaring. Ini dalam sholat fardu ya. Karena sholat fardu itu berdiri merupakan rukun. Sholat wajib 2 rakaat mereka subuh berdiri itu rukun. Kalau orang nggak berdiri nggak sah. Kalau untuk sholat sunnah berdiri bukan rukun. Jadi untuk sholat fardu berdiri adalah rukun. Kalau nggak berdiri nggak. Nah, orang nggak bisa berdiri. Kenapa nggak bisa berdiri? Sakit. Apakah udah nggak sholat? Untuk berdiri, jadi nggak sholat. Oh enggak. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Masyaqqah itu menarik untuk menarik kemudahan. Artinya masyaqqah itu harus dimudahkan. Itu yang dirasakan sulit harus dimudahkan. Sehingga suatu perbuatan tetap terwujud. Suatu aktivitas tetap terwujud. Nggak bisa duduk, apalagi sudah sholat. Kita bisa duduk, kenapa bisa duduk? Ada bisul, ada bisul. Ada bisulnya 2. Misalnya dengan tes. ini harus caranya. Masih ada bisul.
Wahid Isnin, Wahid Isnin Selasa, masuk. Wahid Isnin Selasa, ini belum dicolok ya. Oh. Ini maksudnya ini belakang gitu. Oh, ini. Oh. Tetapi dengar nggak? Dengar. Baik. Atau mungkin saya lebih dekat. Kameranya. Mas. Baik. Minha diantaranya. Idza syaqqa alaihi isti'malu. Isti'malul ma ya. Idza syaqqa apabila sulit alaihi atasnya isti'ma'u maksudnya isti'malul ma'i menggunakan air ya juzu boleh lan baginya at-tayammumu tayamum. Orang sulit pakai air. Kenapa, Mas? Dilarang sama dokter. Dilarang sama dokter kalau pakai air nanti sakitnya tambah parah. Ya kalau begitu nggak bisa wudhu dong. Iya, terus nggak sholat. Oh enggak. Al-masyaqqatu tajlibu taysira. Tayamum. Sehingga tetap sholat. Apalagi Mas Pul nggak bisa wudhu, nggak bisa pakai air kenapa? Nggak ada air. Gimana mau pakai air nggak ada air? Paceklik berkepanjangan. Ada air sangat terbatas hanya untuk minum. Dan minum pun udah harus hati-hati sekali. Gak bisa sehari sekian liter sekali itu gak bisa, airnya nggak ada. Hati-hati sekali. Sedikit air. Kalau dipakai untuk berwudu, wah berapa orang harus berwudu? Habis nanti. Nah kalau gitu gimana? Apa nggak usah sholat? Karena nggak bisa wudu. Oh tetap sholat. Terus gimana nggak wudu? Pakai air. Pakai debu tayamum. Jadi al-masyaqqatu tajlibu taysira. Minha diantaranya idza asura apabila sulit alaihi atasnya atas seseorang ihtirazun najasati berhati-hati dari najis. Apabila sulit atas seseorang menjaga-jaga najis, berhati-hati dari najis atau menjaga-jaga najis, tu'fa anhu, maka dimaafkan. Hadamil kuruhi, seperti darahnya luka. Orang ada luka, ada darahnya, darahnya najis. Sementara pada luka tersebut menggumpal darah. Apa nggak sholat? Sholat, kan darah najis. Tu'fa'an, dimaafkan. Ya. Kenapa dimaafkan? Karena susah menjaga-jaga najis dalam hal ini. Ya susah menjaga-jaga najis dalam hal ini. Waddamu apa ini? Waddamamil. Oh, waddamamili. Bisul. Damamil jama dari dumal. Dumalun, dumalani, damamil. Mas Rio pernah bisulat? Alhamdulillah nggak pernah. Pernah bisulat, Mas? Nggak pernah, alhamdulillah. Masya Allah. Pernah bisulat? Nggak pernah, Masya Allah. Pernah bisulat? Masya Allah. Nggak ada tulis bisulat ya?
Pernah? Kalau bisul satu namanya dumal. Kalau bisul dua, dumalani. Kalau banyak bisul, damamil. Damamil. Wadamamili dan bisul. Bisul itu eh, bisul itu kalau cerah pecah dengan nama dan darah. Kalau misalnya nggak pecah tapi putus-putus, jadi belum meledak tuh. Dan putus-putus di puncaknya itu apa? Tanah dikit-dikit ada. Tapi orang susah menghindarkan diri sehingga dan putus-putus kena pakaiannya kan najis, dia najis. Terus batalin sholatnya. Kalau batalin sholatnya kan terus kan batal sholat, batalin lagi. Sering putus-putus. Nah, ini namanya sulit. Sesuatu yang sulit mengharuskan dimudahkan, bukan dimaafkan. Turfa'an al-masyaqqatu tajlibut taisira. Ada seorang pemuda, antum pemuda kan? Ya, yang bertanya juga usianya usia seperti antum, kuliahnya di IPB Bogor. Nanya, saya naik bis, terus pas waktu sholat akhirnya nggak sholat. Kenapa? Celananya kena najis. Kan nggak boleh sholat dengan pakaian najis. Iya betul. Sholat dengan pakaian najis nggak boleh. Bisa nggak ente ganti? Nggak mau ganti. Yang melekat di badan toh itu pakaian. Bisa nggak ente nanya ke samping ente, Pak punya sarung, pinjam sarung. Dia nggak kenal, nanti orang malah bertanya-tanya. Nggak mungkin dilakukan. Oh ya sudah, berarti dalam kondisi sulit sehingga sholat dengan celana kena najis. Nah, masyaqqatu tajlibu taisir. Tetapi berbicara yang ideal, ini kan berbicara yang sifatnya per kasus. Nah, apa bahasa kerennya sifatnya per kasus? Apa? Hah? Enggak, sifatnya kasus per kasus. Nah, sifatnya kasus per ini kan bicara sifatnya per kasus demikian sudah. Tapi bicara ideal, ya, ente ketika bepergian, keimanan diajak berbicara, keimanan diajak berbicara. Sudah tahu bepergian safar, banyak kemungkinan, siapkan kain yang lain. Sehingga bukan saja yang melekat di tubuh, di badan, tapi siap juga sarung atau celana yang lain. Suatu ketika kayak gini, karena dari awal keimanan telah diajak berbicara, keimanan diajak nimbrung, maka Anda menyiapkan baju yang lain, sehingga kalau ada apa-apa, siap baju. Maka sholat tetap dengan baju yang suci, gitu. Siapkan. Jadi ini masalahnya masalah keimanan. Tapi kalau bicara masalah kasus kejadiannya semacam itu, ya nggak mungkin tidak sholat, harus sholat. Karena al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini kan eh, orang-orang yang kerja angkat-angkat kuli ya, bahasa sini kuli panggul apa-apa. Suka-suka diajak sholat itu nggak mau. Nggak mau suka-suka sholat. Ayo sholat dulu. Ini najis, kotor. Terus ada pakaian yang lain. Nggak bawa. Nah, ente sudah tahu kerjanya kemungkinannya terkena najis dari yang lainnya. Kok nggak bawa kain, pakaian? Kan ini masalah gimana? Kalau tahu kerjanya kemungkinannya terkena najis, ya bawa pakaian. Nah, ini yang ideal. Tapi bicara fenomena yang sudah terjadi, gimana kita mengatakan kepada dia, apa tetap tidak sholat?
Artinya dimaklumi nggak sholat karena pakaian aja. Oh nggak dimaklumi, sholat dengan pakaian yang ada. Najis, ya karena adanya itu. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Saya mau cerita keluar dari tema ya, cerita melebar keluar dari pembahasan. Suka-suka kita ngecek-ngecek orang sholat. Kalau ketika itu pulang selalu dengan kereta. Selalu dengan kereta. Sekarang ada mobil, selalu dengan mobil. Ketika turun di stasiun, untuk sampai rumah mesti harus becak. Karena nyambung kan, nyambung ke rumah dengan becak. Selalu kita bilang ke tukang becak, gimana Pak, dari mana, dan seterusnya, gimana sholatnya, gitu. Selalu gitu. Nah, pernah suatu ketika kita bilang kepada tukang becaknya, dari mana Pak, kita mencoba biar lebih dekat nanya-nanya dan seterusnya, kalau dan seterusnya, dan nanya gimana Pak sholatnya. Aduh, saya nggak sholat, Mas. Loh, kenapa nggak sholat? Ya gimana ya, saya harus kerja, cari duit, biar senang. Loh, Pak, dunia itu seberapa sih Pak? Kalau senang terus dengan harta yang sangat banyak, dengan rumah yang sangat mewah, ya sekarang 70 tahun, 80 tahun Pak, terus ditinggal. Nah terus di akhirat gimana? Justru kehidupan yang sebenarnya, nggak ada mati di sana. Ini loh Mas, saya tuh berpikir begini, yang sampai sekarang saya tuh nggak bisa lupa. Ini loh Mas, saya tuh belum tentu akhiratnya nanti gimana. Ya sekarang yang pasti-pasti saja di dunia ya saya puas-puasin gitu. Saya puas-puasin, ngejar bahagia, ngejar gembira. Soalnya kan di akhirat saya belum jelas gitu kan. Terus daripada di sana nanti sedih di neraka, ya sekarang tak puas-puasin. Penderitaan akhirat mau disamakan penderitaan dunia. Ya tak puas-puasin sekarang Mas. Kalau misalnya nanti di akhiratnya di neraka ya sekarang tak puas-puasin dulu di dunia. Orang gendeng atau gimana ya? Agak pernah ngaji ya. Mas, akhirnya kita kasih masukan juga dibantah-bantah. Ada diem, tiba-tiba sudah sampai rumah. Biasanya kita kasih tukang becak itu tak lebihkan. Nah, dari stasiun ke rumah 10.000 biasanya ketika itu 10.000. Tak kasih 12, tak kasih 15. Ini mah masak ibadah ya, biasanya gitu. Tak lebihkan. Tapi yang ini enggak, tak lebihkan, malas. 10.000 udah. Aneh, aneh sekali. Ternyata ada orang punya pemikiran semacam itu tuh heran. Satu-satunya orang yang saya jumpai punya pemikiran kayak gitu. Jadi menyamakan penderitaan akhirat dengan penderitaan dunia. Daripada nanti di akhirat sengsara, sekarang tak puas-puasin. Lu, ini bapak gendeng ya. Astagfirullah. Orang becak lagi. Ya artinya yang bukan tukang becak atau apa gitu ya. Sama saja siapapun nggak bisa menyamakan penderitaan akhirat dengan dunia, nggak bisa. Lanjut. Minha diantaranya qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ini pakainya radhiyallahu an ya, yang paling pas qala Syafi'i rahimahullah taala, karena eh, eh, pengungkapan radhiyallahu an itu untuk para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah taala fima di dalam apa apabila faqadat kehilangan almar'atu seorang wanita kehilangan apa? Walinya di safarin, di dalam safar, fawallat maka menyerahkan urusannya, fawallat maka menyerahkan, maka mewalikan, fawallat maka mewalikan
Amruha urusannya rajulan kepada seorang lelaki ya juzu boleh. Jadi seorang wanita lagi safar. Di tengah-tengah safar walinya hilang. Tidak ada walinya apa enggak? Jadi nggak ada walinya. Padahal wanita safar mesti harus ada wali. Maka dia mewalikan urusannya kepada orang yang ada di sekitarnya, boleh. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i boleh. Jadi urusan-urusan yang dia butuh perwalian, yang diambil orang lain sebenarnya bukan walinya sendiri. Nah walinya sendiri hilang. Kok bisa safar hilang ya? Ya bisa aja kan ini kan mungkin kalau untuk zaman sekarang namanya safar hilang barangkali nggak ada ya. Hah? Ada? Oh ada ya. Tapi kalau dulu sangat sangat memungkinkan perjalanan pakai kendaraan lewati hutan, lewati apa gitu kan, lewati padang pasir dan seterusnya tercecer satu-satu kan bisa kan. Nah, kalau sekarang bus pakai pesawat cek gitu, cek hilang ya, ya bisa saja terjadi. Ya, bisa sih bisa terjadi. Kita waktu itu jam 12 malam sudah sampai hotel. Jam 12 malam lagi di hotel. Kemudian ada WhatsApp, kan kita pembimbing umroh. Ya kita nggak buka, pas nggak buka lah. Ternyata ada miss call dari Indonesia malahan. Tak buka, ada apa? Si Fulana hilang. Jadi teman di Indonesia malah ngecek keberadaan jamaah haji. Di sana ada jamaah umroh, ada ibu-ibu yang tertinggal dan dijumpai oleh seseorang dari kota lain yang sama-sama Indonesia mengumumkan. Ya, orang Indonesia di sini yang tahu ada pengumuman sore bilang ya sampai polisi udah hubungan saya datangin udah di situ aja kita datangin jangan pergi kemana-mana di situ aja kita datangin kita ambil kita bawa ke hotel ya hilang namanya ya ibu-ibu hilang lanjut kita tapi kalau hilang barang kan karuan ya hilang orang hilang itu jadi ibu itu kan mungkin jalannya nggak tahu kemana kan kalau kita keluar dari Masjidil Haram yang menjadi patokan harus dipatokan. Misalnya kita hotelnya patokannya apa harus dipatok. Kalau enggak nanti itu kan banyak sekali. Saya hilang harus dipatokan. Patokannya melewati eh, misalnya tower Zam-Zam ke kanan nanti kanan harus dipatokan. Nah lanjut. Minha diulangi lagi ya tadi. Qala berkata Syafi'i rahimahullah taala fima dalam apa ida apabila fakodat kehilangan hilang dari fakodat ini apa fakodat fakodat kehilangan ida fakodat almaratu apabila wanita kehilangan walinya di safarin dalam satu safar fawallat maka menyerahkan amruha urusannya maka mau mewalikan urusannya rajulan kepada seseorang ya juzu boleh kenapa boleh kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir sekarang orang wanita mau nikah dia nggak punya wali bapaknya sudah meninggal saudaranya perempuan semua terus pamannya nggak punya paman adanya bibi
Terus keponakan ada, tapi perempuan. Jadi nggak punya wali untuk menikah. Apa kenapa itu nggak menikah? Menikah. Siapa walinya? Hakim. Gitu. Namanya al-masyaqqatu tajlibu taysir. Hakim sesungguhnya ada hubungan asal? Tidak ada. Kok jadi wali? Ya itulah ketetapan syariat. Hakim menjadi wali ketika suatu kondisi seorang wanita nggak ada wali atau walinya ada tapi nggak ketemu gimana keberadaannya karena pas dia masih bayi sudah nggak dengar kabarnya di mana masih hidup atau enggak juga nggak tahu gimana bapaknya gitu ya hilang bapaknya ada banyak bapaknya hilang jadi ditinggal ditinggal atau gimana begitu ya sejak bayi sampai saatnya dia nikah, bapaknya nggak kedengaran kabarnya. Apa kemudian dia nggak nikah? Nikah, hakim yang menikahkan. Nah, tapi ada yang ngawur. Saya sampaikan pada itu ada yang ngawur. Kalau di daerah saya, di daerah Cirebon, orang-orang yang pengen nikah nggak usah ribet pergi ke Cirebon. Di sana ada ustadz yang menikahkan. Aneh, yang menikah itu wali. Iya, tapi kalau misalnya walinya nggak mau, ustadz ini mau. Mau. Kalau walinya nggak mau, ustadz ini menikahkan. Sehingga banyak yang ke Cirebon. Kemudian pulang-pulang gandengan. Kok gitu? Sudah nikah kami di Cirebon. Astagfirullah. Jadi ustadznya ngawur. Ustadznya ngawur. Ini ustadznya nggak paham apa masalah wali. Walinya nggak mau. Cuma saya aja sudah menikahkan. Ngawur. Dan banyak yang dinikahkan sama kiai ini di Cirebon. Iya nggak sah dong. Seandainya nggak ada wali, maka KUA dalam konteks Indonesia itu KUA. Iya. Seandainya walinya ada wali tapi nggak ridho, berarti ada sesuatu yang mesti dipecahkan. Kenapa ada wali tapi dia nggak mau jadi wali? Berarti ada sesuatu yang mesti dipecahkan. Pernah terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu, seorang wanita janda ada anaknya sudah kuliah anak sudah gede-gede mau menikah ada walinya dia kakak-kakaknya laki-laki tapi nggak ada yang mau jadi wali terus kita ditanya boleh wali hakim nggak bisa ada kakak-kakaknya itu jadi wali soalnya nggak ada yang mau menikahkan oh berarti ada masalah tapi kemudian kita mencoba membantu nomor kakak-kakaknya yang laki-laki satu diantaranya komunikasi dengan saya telepon dan seterusnya, ada apa sebenarnya? Kamu rela adiknya kemudian terjerumus dalam perzinahan karena kamu gak mau menikahkan. Saudara-saudara, saya mau menikahkan. Jadi jadi ada masalah. Waktu itu mau diambil, bisa nggak Ustadz aja jadi wali? Nggak bisa. Saya bukan hakim. Terus umpamanya benar-benar nggak mau gitu, padahal yang namanya orang itu mesti menikah. Semuanya benar-benar nggak mau, apa lantas sudah menikah? Oh jangan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tapi bukan Pak Ustaz. KUA. Iya. Kan itu menjadi wakil negara. Jadi dia wali hakim. Nah, tak lebarin dikit dan cerita ya. Awal-awal cerita-cerita aja ya. Ada waktu itu kita belum punya wisma. Itu kita belum punya wisma. Kontrak. Jadi kontrak, sebelum akhwat tinggal di situ. Kita kontrakan. Kita belum ada wisma sekarang kontrak di daerah kejauhan.
Ada beberapa akhwat yang tinggal di situ. Jadi setiap bulan mereka